Selamat siang semua. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh ini selalu bersangkutan dengan objek informasi. Objek informasi itu dapat berupa produk, keluarga produk, aktivitas, departemen, divisi, atau perusahaan sebagai keseluruhan. Informasi akuntansi penuh ini adalah seluruh aktiva atau seluruh pendapatan yang diperoleh dan atau seluruh sumber yang dikorbankan oleh suatu objek informasi. Nah, kemudian ada namanya full accounting information. Ini dapat mencakup informasi pada masa lalu maupun informasi yang akan datang. Dan full accounting information ini juga mencakup informasi mengenai biaya, pendapatan, dan aktiva untuk kepentingan pelaporan kepada pihak luar perusahaan. Kemudian full accounting information juga menyajikan informasi mengenai total biaya, total pendapatan, dan total aktiva masa yang telah lalu. Kemudian informasi tersebut disajikan dalam bentuk laporan keuangan pokok atau juga dalam bentuk neraca dan laporan rugi laba. Full accounting information juga dapat digunakan untuk menganalisis prestasi ekonomi manajer di masa lalu. Informasi yang disajikan untuk kepentingan ini berisi total biaya, total pendapatan, dan total aktiva. Nah, full accounting information yang hanya bersangkutan dengan biaya disebut full cost accounting information. Kemudian dalam perhitungkan biaya untuk membentuk full cost accounting information, semua biaya yang bersangkutan dengan objek biaya, misalnya produk itu diperhitungkan dalam bentuk informasi tersebut. Dalam kontrak tertentu, seringkali dijumpai pembeli setuju untuk membayar harga suatu produk sebesar biaya yang memproduksi produk tersebut, ditambah dengan persentase laba tertentu. Nah, tipe kontrak semacam ini disebut dengan kontrak cost type kontrak. Dan dalam hal ini yang dimaksud dengan biaya yang bersangkutan dengan produk adalah full cost accounting information. Dalam tipe kontrak semacam ini, full cost dipakai sebagai dasar untuk menentukan pada harga jual berapa nih suatu produk diserahkan kepada pemesannya atau kepada pembelinya, seperti itu. Nah, dalam perencanaan jangka panjang, manajemen puncak menyusun program-program pemanfaatan sumber-sumber ekonomi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Setiap perusahaan pasti tujuannya itu untuk memperoleh laba, kan? Nah, seperti itu. Jadi, informasi akuntansi yang sangat membantu manajemen dalam penyusunan program adalah full accounting information yang berupa taksiran total biaya, total pendapatan, dan total aktiva di masa yang akan datang. Informasi akuntansi penuh yang berupa informasi masa lalu itu bermanfaat untuk pelaporan keuangan, untuk analisis kemampuan menghasilkan laba, kemudian untuk menjawab pertanyaan berapa biaya sesuatu dan penentuan harga jual dalam cost type kontraknya. Kemudian informasi akuntansi penuh yang berupa informasi yang akan datang itu bermanfaat untuk penyusunan program, penentuan harga jual normal, dan penentuan harga transfer juga untuk penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Penetapan harga jual dalam kondisi yang normal itu memerlukan informasi total biaya untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan mengenai jumlah minimum harga jual yang dapat diterima oleh perusahaan. Nah, biaya tidak selalu menentukan harga jual. Harga jual suatu produk seringkali itu sudah ditetapkan oleh pasar yang merupakan interaksi antara jumlah penawaran dan jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Seperti itu ya. Kemudian banyak faktor lain juga selain biaya yang menentukan harga jual, bisa tipe permintaannya gitu. Ketika barangnya sedikit, jumlah yang ditawarkan sedikit, kemudian barang yang diminta banyak, itu bisa juga menaikkan harga jual, seperti itu. Selain biaya-biaya, biaya promosi, biaya pengangkutan, biaya produksi, biaya penyimpanan, itu yang menentukan harga jual, itu juga ada harga apa
Kemudian ada hal-hal lain di luar itu yang menentukan harga jual tadi. Itu yang tadi bisa interaksi antara pembeli dan penjual, kemudian jumlah stok barang di pasaran. Jadi ketika penawarannya sedikit, kemudian permintaannya banyak, nah itu bisa harganya melonjak naik atau eee, ada informasi akan terjadi kelangkaan di pasaran gitu. Jadi biasanya pedagang mencari keuntungan dengan itu, "Oh oh katanya nih harganya produknya akan langka," gitu. Jadi mereka, mmm, mencari kesempatan dengan menaikkan harga jual, seperti itu. Selanjutnya informasi total biaya memberikan masukan bagi pengambil keputusan mengenai dapat tidaknya perusahaan yang bersangkutan memasuki pasar dengan harga jual yang sudah terbentuk di pasar tersebut. Nah, total biaya memberikan informasi mengenai harga jual minimum yang dapat ditanggung oleh suatu perusahaan dalam kondisi yang normal. Jadi, tadi total biaya itu memberikan informasi mengenai harga jual minimum yang dapat ditanggung oleh suatu perusahaan dalam kondisi yang normal. Terus kemudian, berapa nih dia mau cari untung? Nah, dari total biaya minimum itu dia, bisa memprediksi, "Oh, saya mau dapat laba sebesar berapa persen," seperti itu. Nah, selanjutnya ini, materi mengenai perilaku biaya. Jadi sebagian besar keputusan manajemen itu memerlukan informasi biaya yang didasarkan pada perilakunya. Penggolongan biaya atas dasar perilakunya itu ada namanya biaya variabel. Nah, biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan, itu kegiatan produksi atau penjualan perusahaan. Contohnya, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, komisi penjualan yang didasarkan pada persentase dari hasil penjualan itu termasuk dari biaya variabel. Ah, Nah, biaya variabel total itu juga mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Sedangkan biaya variabel per unit itu mempunyai perilaku yang tetap meskipun volume produksi berubah. Itu bedanya ya, biaya variabel total dan biaya variabel per unit. Tapi, secara umum biaya variabel itu adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Nah, selanjutnya ada namanya biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya-biaya yang jarak kapasitas tertentu totalnya tetap. Meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah, biaya tetap secara total relatif tidak berubah pada berbagai tingkat volume produksi, sedangkan biaya tetap setiap unit akan selalu berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Nah, biasanya biaya tetap itu biaya sewa gudang, biaya sewa tanah, biaya pajak, itu kan biasanya tetap, tidak berpengaruh pada volume kegiatan perusahaan. Volume kegiatan produksi itu juga tidak berpengaruh, seperti itu. Kemudian ada namanya biaya semi variabel. Biaya-biaya yang totalnya selalu berubah, tapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan, itu namanya biaya semi variabel. Perubahan biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Konstan itu maksudnya tetap. Jadi dia tidak dalam tingkat perubahan yang tetap. Nah, pada biaya semi variabel terkandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Biaya semi variabel dapat dibedakan pada yang tingkat perubahannya semakin tinggi dan yang tingkat perubahannya semakin rendah, seperti itu. Jadi di biaya semi variabel ini ada unsur biaya tetapnya, ada juga unsur biaya variabelnya. Nah, selanjutnya ada pola perilaku dan fungsi biaya. Penentuan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan itu dinyatakan dalam fungsi biaya ini. Biaya totalnya itu sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Nah, untuk penyederhanaan dianggap pola tersebut
berbentuk linier atau garis lurus. Linier itu garis lurus. Jadi oleh karena itu berlaku asumsi yang pertama, hubungan teknis antara input dan output bersifat linier, garis lurus gitu ya. Terus kemudian yang kedua, jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. Input yang diperlukan harus sama dengan jumlah output yang digunakan. Dan yang ketiga, harga perolehan input bersifat linier, garis lurus dengan kuantitas input yang digunakan. Itu asumsi yang berlaku untuk penyederhanaan pola perilaku dan fungsi biaya ini. Nah, karena biaya variabel dalam setiap kegiatan itu, maka biaya variabel total merupakan hasil perkalian antara biaya variabel per unit dengan volume kegiatan. Jadi biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel per unit dikali volume kegiatan. Maka fungsi biaya tersebut diformulasikan dengan Y, biaya totalnya sama dengan A, biaya tetap ditambah B, biaya variabel per unit dikali volume kegiatan. Seperti itu rumusnya ya. Nah, selanjutnya untuk metode penentuan pola perilaku biaya, ada 3 pendekatan dalam menentukan pola perilaku biaya, yaitu pendekatan institusi. Ini adalah pendekatan yang didasarkan pada institusi manajemen, didasarkan pada surat-surat keputusan kontrak kerja dan sebagainya. Kemudian ada namanya pendekatan analisis engineering. Ini pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara input dengan output. Kemudian bila suatu biaya memiliki hubungan fisik langsung dengan mempunyai hubungan fisik langsung dan merupakan biaya variabel, maka bila tidak memiliki hubungan fisik langsung, itu merupakan biaya tetap. Jadi bila suatu biaya memiliki hubungan fisik langsung, dia merupakan biaya variabel. Kemudian bila tidak memiliki hubungan fisik langsung, dia merupakan biaya tetap. Seperti itu. Nah, pendekatan analisis di masa lalu itu pendekatan yang didasarkan pada data biaya masa lalu. Berlaku asumsi bahwa biaya di masa lalu, di masa yang akan datang sama perilakunya dengan biaya di masa lalu. Kemudian ada 3 metode untuk menentukan pola perilaku biaya masa lalu. Ini ada metode titik tertinggi dan titik terendah, kemudian metode biaya cadangan, metode biaya kuadrat. Kalau metode titik tertinggi dan terendah ini, cara menentukan pola perilaku biayanya itu dengan metode ini adalah menganalisis biaya masa lalu dengan volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Jadi biaya variabel ditentukan dari selisih antara biaya terendah dan biaya tertinggi dibagi dengan selisih volume produksi. Ini perhitungannya, biaya variabel B. Kemudian biaya tertingginya berapa? Dikurangi dengan biaya terendahnya, kemudian dibagi dengan volume produksi tertinggi dikurangi volume produksi biaya terendah. Nah, biaya tetapnya ditentukan dengan menghitung selisih biaya total dengan biaya variabel total. Jadi biaya tetap itu total biaya dikurangi biaya variabel per unit dikali unitnya. Jadi jika dirumuskan formulasinya jadi Y sama dengan A plus B X. Kemudian ada namanya metode biaya cadangan. Dalam metode ini terlebih dahulu ditentukan unsur biaya tetap dari biaya yang bersangkutan. Penentuan biaya tetap dengan cara menghentikan kegiatan perusahaan untuk sementara waktu sehingga biaya yang timbul selama kegiatan perusahaan dihentikan disebut biaya cadangan yang merupakan unsur biaya tetap. Nah, selisih antara biaya cadangan dengan biaya yang terjadi selama kegiatan perusahaan berjalan merupakan unsur biaya variabel. Nah, untuk menentukan perilaku biayanya itu berlaku formulasi rumusnya Y sama dengan A ditambah B X. Jadi A-nya biaya tetap diperoleh dari biaya cadangan, kemudian B-nya selisih biaya cadangan dengan biaya total dibagi dengan volume kegiatan, Y-nya itu total biaya, X-nya volume kegiatan. Nah, terus ini yang metode
ketiga, metode kuadran terkecil. Jadi menentukan pola perilaku biaya. Pada metode ini dengan menentukan total biaya tetap dan total biaya variabel menggunakan rumus ini. B sama dengan N dikali sigma XY. Sigma itu maksudnya total, jadi dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N, jumlah datanya ini N ini, kemudian dikali X, sigma X kuadrat dikurang di dalam kurung sigma X dikuadratkan. Jadi beda ya, sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan itu nilainya beda. Terus kalau untuk mendapatkan A-nya itu sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma XY per N jumlah data. Kemudian persamaan pola perilaku biayanya sama Y sama dengan A ditambah B X. Jadi A biaya tetap, B biaya variabel, Y-nya total biaya, X-nya volume kegiatan. Nah, ini soal latihannya. Metode titik tertinggi dan terendah. Diketahui jam mesin dan biaya reparasi dan pemeliharaan mesin selama tahun 2006. Ini bulannya, jadi selama 1 tahun ada 12 bulan. Kemudian ini jam mesinnya, kemudian ini biaya reparasinya. Nah, kalau untuk metode titik tertinggi dan terendah, kita ambil, oh berapa tertingginya? 8.000. Jam mesinnya 8.000, kemudian terendahnya berapa? 6.000. Nah, jadi dihitung selisihnya 8.000 dikurangi 6.000 sama dengan 2.000, kemudian 6 biaya reparasinya itu 600.000, tertinggi 600.000, kemudian terendah itu 500.000. Nah, dikurangi 600 dikurangi 500, ketemulah 100.000. Nah, selanjutnya biaya variabel per jamnya itu tinggal dibagi. Jadi 100.000 dibagi 100.000 dibagi dengan 100.000 dibagi dengan 2.000 sehingga nilainya Rp50. Nah, biaya tetap A-nya dapat dihitung dengan cara biaya total dikurangi dengan biaya variabel per jam dikali jumlah jamnya. Nah, misalnya kita ambil jam maksimum. Jam maksimum itu biaya tetap sama dengan 600.000, kemudian biaya variabel per jam dikali jamnya 50 dikali 8.000, maka ketemulah 400.000. Jadi biaya tetapnya dapat dihitung, A-nya itu 600.000 dikurangi 400.000 sama dengan 200.000. Dengan demikian persamaan fungsi biayanya Y yang tadi, Y sama dengan A plus BX. Jadi persamaannya A-nya berapa? 200.000. B-nya berapa? 50. Jadi Y sama dengan 200.000 ditambah 50X. Kemudian metode kedua, itu metode biaya cadangan. Jadi biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat 10.000 jam mesin itu sebesar Rp80.000. Kemudian biaya tetap atau biaya cadangannya itu 30.000. Jika perusahaan tadi tidak berproduksi sementara ketika melakukan perhitungan dengan metode biaya cadangan ini. Jadi hitunglah biaya variabel per jamnya, B-nya itu dengan rumus yang tadi di depan ya, yang metode cadangan itu 80.000-nya ini dikurangi dengan biaya tetap cadangannya 30.000, kemudian dibagi dengan jam kerja mesinnya, itu 10.000, ketemulah Rp5. Nah, biaya tetapnya itu atau biaya cadangannya itu sebesar 30.000. Jadi fungsi biayanya Y-nya 30.000 ditambah 5 X atau Y A plus BX, jadi Y 30.000 ditambah 5X. Selanjutnya dengan metode yang ketiga, metode kuadran terkecil, biaya Y merupakan hubungan linear dengan volume kegiatan X. Jadi data biaya reparasi dan pemeliharaan mesin serta jam mesin selama 1 tahun sebagai berikut. Nah, ini selama 1 tahun berarti ada 12 bulan. Jadi ada N-nya 12. Kemudian jam mesinnya nih X-nya, kemudian biaya reparasi Y-nya, terus kalian hitung X dikali Y, jadi 6 dikali 750 ketemu XY-nya 5 dikali 700, 3.500, kemudian 6 dikali 800 ketemu 4.800 gitu ya untuk mencari XY-nya. Kemudian untuk ketemu X kuadratnya berarti 6 kali 6, 36, 5 kali 5, 25, gitu. Ketemu X kuadratnya.
Kalau mau cari Y kuadratnya ini dikali 750 dikali 750 ketemu Y kuadrat. Tapi kan yang kita perlukan X, Y, X kali Y, dan X kuadrat. Nah, kemudian ditotalkan, ini sigmanya. Ini yang kalian harus cari sampai totalnya, kemudian baru dimasukkan ke rumus yang metode kuadran terkecil. Nih, rumus yang ini. Yang N jumlah data berapa? 12. Kemudian sigma X kali Y-nya berapa? 47.800. Kemudian dikurangi sigma X-nya berapa? Tadi 66. Kemudian sigma Y-nya 8.400. Jadi tinggal dikali, kemudian tinggal dimasukkan aja ke rumus-rumusnya per N, N-nya dikali sigma X kuadratnya berapa, kemudian dikurang sigma X dikuadratkan, itu 66 dikuadratkan. Nah, nanti ketemu hasilnya, dihitung ini semua, ketemu hasilnya itu 0,09. Nah, selanjutnya udah ketemu B-nya, dicari A-nya. Rumus A-nya itu sigma Y dikurangi B dikali sigma X Y per N. Nah, sigma Y-nya 8.400. Terus kemudian dikurang B-nya ketemu 0,09 dikali sigma XY 47.800 dibagi 12. Nah, ingat kalau misalnya ada persamaan seperti ini, ada perhitungan seperti ini, maksud Ibu, perkalian itu harus didahulukan. Jadi kalian tidak bisa ngitungnya 8.400 dikurang 0,09 baru dikali 47.800. Nah, itu tidak sesuai dengan aturan perhitungan matematika ya. Jadi kalau ada kurang dan kali, maka kali yang didahulukan. Jadi kalian hitung dulu 0,09 dikali 47.800, baru hasilnya itu dikurangi dengan ini, baru hasilnya itu 8.400 dikurangi dengan hasil kalinya ini, maksud Ibu. Seperti itu. Jadi 8.400, kemudian 0,09 dikali 47.800 itu 4.302. Nah, baru ini dikurangi dengan ini, baru hasilnya itu dibagi 12. Nah, ketemulah hasilnya 341,5. Jadi biaya variabelnya 0,09 dikali 1.000 itu jadi Rp90 per jam. Kemudian biaya tetapnya itu 341,5 dikali 1.000. Jadi ketemulah 341.500 per bulan untuk biaya tetapnya. Nah, dimasukkan ke persamaan pola perilaku biaya yang tadi Y sama dengan A plus BX. Jadi ketemu Y sama dengan 341.500 ditambah dengan 90X. Nah, seperti itu. Itu perhitungan dengan 3 metode. Sampai sini, kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti kita diskusikan di grup WhatsApp. Oke, sekian dan terima kasih.